Malaysia ikut aturan Indonesia, dan sejak itu dunia digital mulai goyang. Negara-negara tiba-tiba sadar, kebebasan media sosial bukan lagi hak mutlak. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan arah perubahan ini? Malaysia kini mempertimbangkan aturan keras, melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Ini bukan aturan kecil, ini sinyal bahwa dunia digital mulai direbut kembali oleh negara, bukan oleh perusahaan teknologi. Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, terang-terangan bilang bahwa langkah ini diambil demi melindungi anak-anak dari perundungan, pelecehan seksual, dan tekanan mental. Tapi jujur saja, itu cuma permukaan. Di balik alasan pelindungan, ada tren global yang jauh lebih besar. Negara mulai tidak percaya pada platform digital. Dan yang membuatnya semakin menarik adalah, Malaysia tidak memulai tren ini. Mereka mengikuti Indonesia dan Australia. Australia menjadi negara pertama yang benar-benar menggembok akses media sosial berdasarkan usia. Indonesia menyusul dengan peraturan pemerintah tentang tata kelola layanan digital anak, lengkap dengan pembagian kategori usia dan penilaian risiko tiap platform. Dan sekarang Malaysia ikut. Sekarang bayangkan, 3 negara dengan populasi besar dan pengaruh kawasan mulai menggerakkan kebijakan yang sama. Ini bukan kebetulan, ini pola. Negara-negara mulai paham bahwa mereka selama ini memberi terlalu banyak kekuasaan kepada media sosial untuk membentuk karakter, mental, bahkan masa depan anak-anak. Karena mari kita jujur, media sosial adalah tempat terbaik untuk belajar dan tempat terburuk untuk tumbuh. Tempat di mana anak bisa dapat inspirasi atau ambruk mental dalam hitungan menit. Dan platform tidak pernah benar-benar serius menjaga mereka. Selama uang iklan terus mengalir, bisnis tetap berjalan. Maka ketika Indonesia bergerak duluan, banyak yang menganggapnya aturan yang terlalu idealis. Tapi hari ini, Malaysia ikut, Australia sudah lebih dulu, dan negara lain sedang memperhatikan. Dunia mulai berubah total. Namun perubahan ini membawa pertanyaan besar. Apakah larangan ini benar-benar melindungi anak, atau justru menciptakan generasi yang makin pintar memalsukan umur, pakai akun palsu, dan masuk ke platform gelap yang jauh lebih berbahaya? Karena kalau anak-anak tidak bisa buka Instagram secara resmi, bukan berarti mereka berhenti. Mereka hanya pindah ke ruang digital yang tidak bisa diawasi. Ini seperti menutup pintu tapi membiarkan jendela terbuka. Larangan mungkin terlihat tegas, tapi solusi sesungguhnya ada pada pendidikan digital, bukan hanya pemblokiran. Tetapi satu hal jelas, ketika Malaysia mengikuti langkah Indonesia, dunia akhirnya sadar bahwa era bebas sebebas-bebasnya di internet sudah selesai. Negara sedang merebut kembali kendali. Perusahaan digital tidak lagi bisa berbuat sesuka hati. Dan mau kita setuju atau tidak, perubahan ini akan berlanjut. Setelah Malaysia, mungkin akan ada Thailand, lalu Filipina, bahkan Eropa bisa menyalin polanya. Permainan sudah dimulai, dan Indonesia berada di depan wave ini. Pertanyaannya sekarang, apakah ini era perlindungan atau era kontrol baru?